Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali mengalami kejatuhan dahsyat pada perdagangan Selasa siang. Indeks terkoreksi tajam 4,11% ke level 6.328, yang merupakan posisi terendah dalam lebih dari 1 tahun terakhir. Ambruknya IHSG hari ini membuat kapitalisasi pasar modal Indonesia menguap hingga 415 triliun rupiah hanya dalam 1 hari. Pelemahan signifikan ini dipicu oleh sentimen negatif pasca dikeluarkannya sejumlah saham raksasa dari indeks global MSCI, serta sinyal keras dari penyedia indeks FTSE terkait potensi penghapusan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Sektor bahan baku menjadi pemeran utama setelah saham-saham grup Prayogo Pangestu seperti Mora dan TPIA anjlok signifikan. Tekanan terhadap bursa saham makin diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp17.730 per dolar Amerika Serikat. Pasar khawatir kebijakan harga nol dari FTSE pada Juni mendatang akan memicu aksi jual masif oleh investor institusi global. Pada penutupan perdagangan Selasa sore, indeks jatuh signifikan 3,46% ke level 6.370 yang merupakan level terendah dalam setahun terakhir. Kejatuhan ini dipicu oleh rencana pemerintah membentuk badan ekspor khusus bagi perusahaan sumber daya alam, serta melemahnya rupiah yang menyentuh level 17.706 per dolar Amerika Serikat. Para analis menghimbau investor untuk tetap waspada mengingat likuiditas pasar yang cenderung memburuk. Otoritas bursa diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menjaga transparansi dan menahan kejatuhan indeks lebih dalam di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistha Dewa memastikan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini masih dalam level terkendali. Guna meredam gejolak, pemerintah telah menyiapkan dana hingga 2 triliun rupiah per hari untuk melakukan intervensi di pasar surat utang negara atau SBN. Purbaya menjelaskan dari total plafon tersebut, realisasi intervensi baru mencapai 600 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan aksi jual oleh investor global sebenarnya masih tergolong minim. Pemerintah sengaja melakukan buyback surat utang untuk memastikan harga obligasi tetap stabil dan mencegah kepanikan pasar lebih lanjut. Purbaya juga menegaskan dana tersebut berasal dari pengolahan kas pemerintah, sehingga dinilai tidak akan mengganggu kondisi fiskal negara. Pemerintah mencatat sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional setelah stok cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Bulog menembus angka 5,37 juta ton. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan capaian ini merupakan stok beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Wamentan menjelaskan bahwa realisasi serapan beras petani saat ini sudah mencapai 2,8 juta ton dari target 4 juta ton. Pemerintah optimis target tersebut akan tercapai mengingat potensi panen pada Mei dan Juni masih sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 5 juta ton beras. Guna menjaga kualitas stok yang melimpah, Bulog juga bekerja sama dengan BRIN menggunakan teknologi khusus untuk memperpanjang masa simpan. Dengan total kapasitas gudang mencapai 6,17 juta ton. Pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional tetap aman dan stabil hingga akhir tahun. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI berserikat akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran secara bergelombang mulai Juni hingga Juli 2026. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang dinilai memperluas praktik outsourcing di tengah meningkatnya ancaman PHK nasional. Wakil Presiden Bidang Infokom KSPI Kahar S. Cahyono menyatakan, aturan baru tersebut membuat posisi pekerja sangat rentan karena mudah direkrut maupun dipecat sewaktu-waktu. Serikat pekerja mengklaim sistem outsourcing hanya akan memperburuk nasib buruh manufaktur yang saat ini tengah tertekan kenaikan biaya produksi dan efisiensi perusahaan. Aksi ini dipastikan akan mengepung kota-kota besar industri seperti Surabaya, Semarang, hingga Batam. Para buruh mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan tersebut agar para pekerja memiliki kepastian hingga usia pensiun tanpa dibayang-bayangi PHK sepihak. Dunia usaha Korea Selatan berada dalam ketegangan tinggi
setelah lebih dari 47.000 pekerja Samsung Elektronik bersiap menggelar aksi mogok nasional selama 18 hari mulai 21 Mei mendatang. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung bahkan turun tangan mendesak pihak manajemen dan serikat pekerja untuk segera turun tangan. Pasalnya, demo ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi nasional. Aksi mogok ini dipicu oleh ketidakpuasan pekerja terkait sistem bonus kinerja, di mana serikat pekerja menuntut bonus sebesar 15% dari laba operasional perusahaan tanpa batas maksimal. Pemerintah Korea Selatan memperingatkan bahwa gangguan produksi chip ini bisa menimbulkan kerugian hingga 100 triliun won, mengingat Samsung menyumbang lebih dari 22% total ekspor negara tersebut. Perdana Menteri Kim Min-suk bahkan mengancam akan mengambil langkah darurat jika aksi ini mengancam stabilitas negara. Di sisi lain, pihak serikat pekerja menilai pemerintah terlalu memihak manajemen dan mengabaikan hak-hak buruh yang telah berkontribusi besar pada perusahaan. 19 Mei 2026 menjadi momen krusial bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi terakhir. Jika kesepakatan gagal dicapai, Korea Selatan terancam mengalami guncangan ekonomi dahsyat yang dapat mempengaruhi pasokan semikonduktor global.